البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya mengenai daripada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-130 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-130 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai keadaan orang yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Oleh karena itu kita semuanya juga diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim hanifa, yang mana beliau itu digelari dengan hanif, itu al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena agama Islam adalah agama yang menyuruh kepada tauhid, bagaimana mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menduakan. Barakallahu fikum. Naam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin." Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan barang siapa yang membenci raghibaan, itu artinya benci. Tapi kalau raghiba fi itu artinya cinta. Paham ya? Bedakan ya. Kalau raghiba kemudian setelahnya an itu berarti benci. Tapi kalau raghiba setelah fi itu berarti cinta atau senang. Raghibtu fi kadza wa kadza. Aku mencintai pada perkara ini dan ini. Paham ya? Tapi kalau raghibtu anhu berarti aku benci darinya. Oh ya, padahal sama-sama raghiba ya, cuma dilihat setelahnya. Raghiba fi atau raghibaan? Kalau raghibaan artinya benci. Tapi kalau raghiba fi artinya cinta. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kisah 3 orang yang waktu itu mereka mendatangi para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan bagaimana sih ibadahnya Rasulullah. Ya. 3 orang tersebut penasaran bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dikabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadahnya seperti ini, akhirnya mereka apa? Na'am ka'annahum taqalluha. Akhirnya mereka menganggap mereka itu masih sedikit, tidak apa-apanya. Akhirnya ada di antara 3 orang tersebut yang mengatakan, "Wallahi, demi Allah, la asuman nahara wa la aftir." Demi Allah aku akan puasa siang terus, akan puasa terus, enggak mau buka. Karena apa? Karena dia merasa ibadahnya itu tidak ada bandingannya di hadapan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya, wallahi la aqumanna al-laila wa la anam. Demi Allah, aku akan salat malam terus, enggak mau tidur. Bayangkan itu. Nah, padahal ini kekeliruannya. Cuma nanti ditanbih oleh Rasulullah di akhir hadis tersebut. Kemudian satunya, wallahi na'am, wallahi la atazilun nisa wa la atazawwaj. Naam. Yang satunya yang terakhir, demi Allah aku akan meninggalkan wanita, enggak mau nikah. Enggak mau nikah, bayangkan itu. Akhirnya setelah itu ucapan-ucapan tersebut terdengar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah pun keluar dan mengatakan kepada mereka, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini,
Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la akhsyakum namillahi wa atqakum lah." Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinni asumu wa uftir wa aqumu wa anam wa atazawwajun nisa, kata Rasulullah. Tapi aku puasa dan buka, salat malam dan tidur, dan juga menikahi wanita. Akhirnya Rasulullah di akhir hadis tersebut mengatakan apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Hadisnya sahih ini ya. Hadisnya Anas bin Malik rawahu Bukhari Muslim. Paham ya? Naam. Syahidnya di mana barakallahu fikum? Syahidnya di tanah akhir ini. Man raghiba an sunnati raghiba an. Paham ya? Berarti artinya benci kan? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Artinya, jadi at-takalluf fid din laisa min dinil Islam. Membebankan diri dalam perkara agama bukan termasuk bagian dari agama Islam. Karena apa? Karena syariat agama Islam ini luas sekali. Kalau dia mau membebankan dirinya mungkin tidak mampu semuanya akan ditunaikan. Oleh karena itu apa? Allah Taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kemudian Allah Taala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Taala membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan atau yang dia mampu. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Taala inginkan barakallahu fikum pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan atau perkara yang sulit. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum raghiba'an di situ artinya adalah benci. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, kata Rasulullah. Paham ya? Nah, ini sekarang wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan barang siapa yang benci dengan agama Nabi Ibrahim, padahal agama Nabi Ibrahim agama apa? Tauhid, agama Islam. Paham ya? Naam. Apa? Illa man safiha nafsah, kecuali orang yang dia itu bodoh dirinya. Paham ya? Kalau benci dengan agama Nabi Ibrahim, benci dengan agama tauhid berarti dia bodoh. Paham ya? Nanti tidak ada yang benci kecuali orang yang bodoh. Naam. Walaqad istafainahu bid dunya, padahal sungguh aku telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia ini. Dijadikan apa? Khalil. Pilihan enggak? Pilihan, karena Khalil itu enggak sembarangan ya. Khalil itu adalah makna globalnya kekasih. Jadi mendapatkan kecintaan yang lebih daripada yang lainnya. Paham ya? Naam. Sehingga barakallahu fikum, dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi khalil cuma dua saja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena khalil itu orangnya mendapatkan sifat al-khullah. Al-khullah itu sifat cinta yang lebih daripada mahabbah. Tahu ya? Mahabbah juga cinta. Cuman kalau khullah itu lebih daripada mahabbah. Paham ya? Mendapatkan kecintaan yang lebih gitu loh. Siapa itu? Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, ittakhadallahu Ibrahim khalila kama ittakhadani khalila. Wa kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila, kata Rasulullah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan Nabi Ibrahim kekasih. Sebagaimana Allah Taala menjadikan aku juga kekasih. Khalil maksudnya, mendapatkan kecintaan yang lebih. Kalau seandainya, kata Rasulullah, kalau seandainya aku menjadikan dari umatku seorang kekasih, itu orang yang mendapatkan kecintaan yang lebih, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Paham ya? Khalilnya. Tapi kan enggak ada khullah setelahnya. Paham ya? Nah, adanya mahabbah, rasa cinta. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Walaqad istafainahu bid dunya, dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia. Istafainahu maksudnya ikhtarna. Naam. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya dia, Nabi Ibrahim alaihissalam, di akhirat termasuk dzurrah, yaitu termasuk barisan zumrah orang-orang saleh, orang-orang salihin. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka. Wala ahadun yu'ridu an dini Ibrahim wa huwa al-Islam. Tidak ada seorang pun yang berpaling dari agama Ibrahim, yaitu agama Islam, illa safihun jahil, kecuali orang yang bodoh tolol. Bayangkan itu. Karena agama Islam agama yang membawa kepada keberuntungan. Rasulullah mengatakan qad aflaha man aslama
wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam dan orang yang diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa cukup dengan rezeki yang Allah Taala berikan padanya. Merasa cukup, karena orang semakin merasa cukup dengan rezeki yang seadanya yang Allah Taala berikan padanya, dia berarti kaya. Tapi kalau dia merasa tamak, enggak cukup, berarti dia belum kaya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman mengenai agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada duanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, maka tidak diterima darinya sedikit pun, enggak diterima. Paham ya? Nah, tidak diterima darinya sedikit pun amalannya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa barakallahu fikum? Karena kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya orang kafir itu kalau mereka beramal dan mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, masuk Islam, diterima amalannya. Namun manakala mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, itulah faktor yang menghalangi tidak terima amalan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum," gitu ya lafaznya. Naam, an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Naam, tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah mereka, melainkan sebabnya apa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan itu. Berarti mafhumnya yang dipahami kalau seandainya mereka tidak kufur, mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, beragama Islam, diterima amalannya. Nah, sebabnya itu tadi. Jadi agama Islam agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada duanya, agama yang sempurna. Nah, tidak ada agama-agama lagi barakallahu fikum yang lebih sempurna melainkan agama Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama satu saja, kemudian dia menganggap itu perkara yang indah atau baik, berarti dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah Rasulnya. Sebagaimana hal ini sering kita ungkapkan, yaitu ungkapan al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, yang dinukilkan oleh barakallahu fikum hafizakumullah dalam kitab Al-I'tisam Asy-Syatibi, barakallahu fikum Abu Ishaq Asy-Syatibi rahmatullahi alaih. Al-Imam Malik mengatakan bahwasanya man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat perkara bid'ah dalam agama dengan suatu bid'ah kemudian dia menganggap perkara bid'ah itu adalah bagus, perkara baru itu adalah bagus, barakallahu fikum, sungguh dia telah berburuk sangka. Sungguh dia telah berprasangka menganggap bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, kata beliau, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya agama sempurna tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Berarti kalau seandainya ada oknum-oknum yang menambahkan perkara-perkara di dalam agama padahal bukan termasuk bagian dari agama, dan dia menganggap itu perkara yang baik atau bagus, berarti dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Berarti menganggap agama ini belum sempurna itu loh. Kemudian apa kata Imam Malik? Selanjutnya dia mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu al-yauma dinan." Maka semua perkara di zaman Rasulullah bukan termasuk agama, maka pada hari ini pula bukan termasuk bagian dari agama. Apa maksudnya ya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya semangatnya para salaf di dalam pembelaan mereka terhadap agama Islam ini. Nah, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan jangan kalian berbalik arah, murtad, berbalik ke belakang, yang akhirnya kalian menjadi orang-orang rugi. Paham ya? Nah, murtad juga dilarang, karena murtad, barakallahu fikum, balasannya apa? Dibunuh. Ya kan? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya maka bunuhlah. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Karena barakallahu fikum, yang kekal dalam neraka itu orang-orang kafir ada dua jenis, kafir yang asli sama kafir yang murtad tadi. Paham ya? Kafir yang asli memang sejak kecil, barakallahu sampai besar memang dia orang kafir itu loh. Paham ya? Yahud dan Nasara. Nah, kalau kafir yang murtadnya awal mulanya
beragama Islam kemudian murtad dari agama Islam. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan walaqad ikhtarna Ibrahim fid dunya nabiyyan wa rasulan, sungguh kami telah memilih di dunia ini Nabi Ibrahim sebagai nabi dan rasul, dan beliau termasuk ulul azmi, ya kan? Ulul azmi, na'am, minar rusul. Na'am barakallahu fikum, yang mereka ulul azmi sebagai durmah, panutan. Dalam kesabaran juga kita diminta untuk mencontoh kesabarannya para ulul azm. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azm, yaitu para rasul, para nabi yang mereka digelari dengan ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Apa maksudnya ya? Ewa na'am barakallahu fikum. Na'am wala tasta'jilhum, dan jangan kalian tergesa-gesa terhadap mereka. Yang jelas apa barakallahu fikum? Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu fil akhirati laminas salihin alladziina lahum a'la darajat. Naam. Dan mereka di akhirat nanti termasuk dari kalangan orang-orang saleh yang mereka itu mendapatkan derajat, tingkatan-tingkatan yang paling tinggi, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang tidak barakallahu fikum. Allah taala sudah menyiapkan bagi orang-orang saleh apa? Surga. Nah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah taala mengatakan a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku saleh, orang-orang yang saleh, apa itu? Sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik pada benak manusia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada. Allah taala berfirman, "Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Bagi mereka apa yang dalam surga itu apa yang mereka inginkan. Dan kami masih memiliki tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna, itu surga. Wa ziyadah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, inilah sebagai pelajaran bagi kita bahwasannya jangan sampai kita membenci agama Islam, karena di sana ada oknum-oknum yang sangat jahat dari kalangan Yahud dan Nasara, berupaya untuk kita ini kembali mengikuti jejak-jejak mereka selangkah demi selangkah. Dan yang semisalnya sebagaimana hal ini. Barakallahu fikum hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara." Sebagaimana ayat yang sebelumnya, ya kan? Ayat yang sebelumnya, lembaran sebelumnya sudah kita lewati. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan orang Nasara mereka tidak akan ridha kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka. Bayangkan. Dalam artian ini khitabnya untuk Rasulullah, namun berlaku untuk kita juga. Dalam artian bagaimana? Kita juga tidak merasa aman dari mereka. Karena mereka ketika merasukkan pemikiran-pemikiran racun-racun mereka, itu belum tentu dengan ucapan-ucapan, mungkin dengan artikel tulisan, atau mungkin dengan kemajuan teknologi atau misalnya. Yahud dan Nasara. Allahul musta'an. Oleh karena itu Rasulullah juga menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuh. Qalu al-yahud wa nasara ya Rasulullah. Qala man hum? Al-yahud wa nasara ya Rasulullah, faman? Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sungguh kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang Yahud wan Nasara. Shibran bisyibrin, sehasta demi sehasta. Dira'an bidira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya kalian masuk ke dalam lubang dhab, hewan di Arab sana ya, lubang dhab itu ya ada lubangnya, hewan Arab namanya dhab sana. Halal hukumnya ya. Barakallahu fikum, jangan dikiaskan dengan biawak lain, biawak. Bentuknya lain. Barakallahu fikum, hatta kalau seandainya kalian masuk dalam lubang dhab tersebut, niscaya kalian akan apa? Niscaya kalau seandainya mereka masuk, kalian akan mengikutinya mereka. Kemudian tanya, al-yahud wa nasara Rasulullah, apakah mereka itu Yahud wa Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Barakallahu fikum. Jadi hati-hati barakallahu fikum. Jadi kita barakallahu fikum sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengambil peringatan sebagaimana yang Allah taala peringatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang Yahud Nasara enggak akan ridha.
Bagaimana caranya kita ini dibikin mencintai mereka dan mengikuti agama mereka. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-131. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Perhatikan sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, bersegeranya beliau dalam mengamalkan ketaatan. Ketika diperintahkan untuk aslim, berserah dirilah engkau, langsung dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang Yahud, orang Bani Israel, diperintahkan untuk menyembelih sapi, malah tanya sapi yang mana. Paham ya? Saya tunjukkan sapi yang itu warnanya apa? Ya enggak? Kisahnya yang sudah kita lewati itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya nyembelih juga, tapi wa makadu yaf'alun, hampir-hampir tidak mengerjakan. Sebabnya apa? Banyak tanya tadi itu. Jadi banyak tanya yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, itu min sunnati na'am al-yahud, termasuk salah satu metode atau prinsipnya orang-orang Yahud, na'am ahlul kitab. Paham ya? Orang-orang Bani Israel sama. Na'am, diperintahkan suruh nyembelih sapi, lah sapi yang mana? Sapi yang ini, yang ini. Warnanya apa? Paham ya? Kemudian setelah dijelaskan warnanya seperti ini, sapinya banyak yang sama-sama. Banyak tanya terus, akhirnya apa? Ngerjakan juga, tapi wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Banyak tanya. Karena orang-orang Yahud barakallahu fikum itu mereka seperti itu keadaannya. Nah, memutarbalikkan fakta, dan bahkan kisahnya, kisah yang sangat ma'ruf ketika waktu itu ada kejadian, itu mereka sukanya mentahrif juga. Mentahrif itu maksudnya menyembunyikan atau mengubah barakallahu makna dari zahir lafadznya. Nah, di dalam Taurat mereka itu sebenarnya ada ayat mengenai apa? Hukuman rajam bagi orang yang berzina. Namun kisahnya waktu itu di zaman Rasulullah terjadi perzinaan antara Yahudi laki-laki dengan Yahudiyah, seorang wanita Yahudiyah. Paham ya? Kemudian mereka bertanya, apa hukumannya di dalam apa? Apa hukumannya ini seperti ini? Dibawa kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kalian jumpai dalam Taurat? Nah, akhirnya orang Yahudi pintar dia, licik tapi bohong gitu loh. Pendusta dia. Dia mengatakan kalau di dalam Taurat itu kalau orang berzina itu cuma di wajahnya dicoreng-coreng warna hitam. Oh ya. Kemudian setelah itu dinaikkan di atas keledai, kemudian barakallahu fikum dikelilingkan di pasar-pasar. Maksudnya diajak keliling biar dipermalukan itu loh. Ternyata kadzab ini orang ini. Berdusta. Akhirnya Rasulullah penasaran mengenai hukum tersebut. Akhirnya Rasulullah meminta agar agar didatangkan Taurat. Nah, waktu itu di situ ada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya Yahudi, termasuk ulama orang Yahud, tapi sudah masuk Islam dan bagus Islamnya. Abdullah bin Salam ini sahabiyun jalil. Nah, kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, Rasulullah penasaran, akhirnya suruh mendatangkan Taurat. Nah, sebelumnya Rasulullah tanya, apakah seperti itu wahai Abdullah? Kata Abdullah, la ya Rasulullah, kadzdzabu, haula kadzdzabu alaikum. Mereka dusta, bohong mereka itu. Jadi Abdullah bin Salam ini juga awal mulanya dulu orang Yahud. Jadi dia paham persis, dia pendetanya, dalam artian ahlul ilm, paham ya? Ahlul ilmnya mereka itu loh, paham ya? Nah, dan akhirnya tobat masuk Islam. Tahu apa isi dalam Taurat, tahu dia. Sehingga ketika mereka bohong, Rasulullah tanya, benar enggak itu wahai Abdullah? Abdullah mengatakan, kadzdzabu alaiki Rasulullah. Mereka dusta. Dusta mereka. Ya udah, datangkan Taurat. Begitu datangkan, akhirnya apa? Mereka menutup dengan jarinya. Ayat rajam ini tutup dengan jarinya gini, biar enggak nampak. Paham ya? Tapi Rasulullah enggak, dalam artian insyaallah enggak tertipu lah. Akhirnya Abdullah bin Salam tadi mengatakan irfa usbu'ak. Angkat tanganmu. Setelah diangkat ternyata faida bihi ayatul rajam. Ternyata benar dalam Taurat juga ada ayat masalah rajam. Ini bayangkan ini. Liciknya mereka ingin mengakal-ngakali, ingin menipu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, manusia masih bisa ditipu, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak akan bisa. Nah, ya kan? Wa barakallahu fikum. Nam yukhadi'una Allah wal ladzina amanu apa? Apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Naam, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka bisa menipu, cuman menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak merasa. Bayangkan itu. Mereka ingin menipu kaum mukminin, menipu Allah Subhanahu wa taala, tapi wa ma yakhda'una illa anfusahum, na'am, wa ma yash'urun. Namun tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak merasa, tidak terasa. Nah, Allah musta'an. Yahud, hati-hati ya. Nah, kisahnya ma'ruf dan masyhur. Naam.
Kita lihat sini barakallahu fikum, id qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah taala berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, pasrahlah engkau. Nah, maksudnya serahkanlah dirimu. Nah, dalam artian berislamlah engkau. Nah, apa? Langsung Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala aslamtu lirabbil alamin. Dia mengatakan aku telah berislam, pasrah, berserah diri untuk Rabbku atau untuk Rabb semesta alam. Bayangkan, segeranya Nabi Ibrahim dalam mengamalkan amal ketaatan. Qala al-mufassirun asabahumullah wa sababu hadzal ikhtiyar musara'atuhu ila nafsika lillahi munqadan lah ini. Sebab kenapa Allah Taala memilih Nabi Ibrahim? Nah, sebabnya adalah karena bersegeranya Nabi Ibrahim untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala munqadan lah, dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya ini. Apa dia? Jadi kita dituntut juga untuk senantiasa bersegera, bukan tergesa-gesa. Karena ketergesaan itu nilainya seringnya negatif. Tapi kalau bersegera itu lain lagi. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an lafaznya bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah, bersegeralah kalian dalam perkara kebaikan-kebaikan. Enggak ada tergesa-gesalah kalian. Paham ya? Karena tergesa-gesa itu sifatnya negatif, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? At-ta'anni minallahi wal 'ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sikap tergesa-gesa datang dari apa? Dari setan. Misalkan dia bersegera ke masjid misalkan. Itu bukan hanya tergesa-gesa. Bersegera itu masih datang tepat pada waktunya atau datang dengan pelan-pelan tapi dia segera gitu loh. Kan beda dengan tergesa-gesa. Karena seringnya kalau tergesa-gesa misalkan ya, itu sampai di masjid pun apa? Enggak tenang kalau tergesa-gesa. Oleh karena itu, sikap yang benar dalam kebaikan kita bukan tergesa-gesa namun bersegera dan berlomba-lomba. Naam. Seperti itu. Kita lihat di sini. Naam, wa sababu hadzal ikhtiyar musara'atuhu ilal Islam duna taraddudin. Tadi keliru bacanya yang kelewatan. Sebab Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim alaihissalam musara'atuhu ilal Islami duna taraddudin. Bersegeranya Nabi Ibrahim untuk masuk agama Islam, untuk pasrah tanpa ragu-ragu lagi. Hina qala lahu rabbuh, ketika Rabbnya berkata kepadanya, akhlis nafsaka lillah munqadanlah. Ikhlaskanlah, murnikanlah dirimu untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya. Fastajaba Ibrahimu, kemudian Nabi Ibrahim pun memenuhi apa yang Allah telah perintahkan. Wa qala, seraya beliau berkata, aslamtu lirabbil alamin. Aku telah masuk Islam, aku telah berserah diri kepada Rabb semesta alam. Karena Islam maknanya apa? Apa itu makna Islam barakallahu fikum? Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Naam, paham itu ya? Naam barakallahu fikum. Makna Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatkannya. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Kemudian apa yang kedua? Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, dan tunduk serta patuh kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Paham ya? Jadi kalau kita berlepas diri bukan sekedar dengan pelakunya, dengan kesyirikan juga berlepas diri. Paham ya? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga meninggalkan para sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan-tandingan untuk Allah taala dan orang-orang yang mensekutukan Allah taala. Dua-duanya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis Abi Hurairah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghnas syuraka 'an syirki." Ana aghnas syuraka 'an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan apa? Tandingan-tandingan, persekutuan-persekutuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat kesyirikan di dalamnya bersamaku, apa kata Allah taala? Taraktuhu wa syirkah. Taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita berlepas diri dari kesyirikan, otomatis harus berlepas diri dari apa? Pelaku kesyirikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu perlu diperhatikan. Naam. Wa qala aslamtu lirabbil alamin ikhlasan wa tauhidan wa mahabbatan wa inabatan. Naam. Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berkata, aku telah berislam. Aku telah berserah diri kepada Rabb semesta alam dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan mentauhidkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan cinta, dalam keadaan inabah, pasrah, terima.
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham soalnya ya? Inilah kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, dan berikutnya nanti akan menyebutkan mengenai wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, wasiat yang sama, yaitu agar senantiasa kokoh di atas agama Islam, yang insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Nasrullah azza wa jalla bimannihi wa karamih an yutsabbitana al-kitab was sunnah wa an yaj'alana minas salihin al-muttaqin al-muttabi'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.